Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu, salam sehat dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Rasa syukur patutlah kita sampaikan ke Tuhan Yesus, sebab kasih, anugerah, dan pemeliharaan boleh ada sampai saat ini. Hari ini Minggu 28 Agustus 2022, sebagai umat Kristus, kita bersyukur atas panggilannya agar kita bisa beribadah bersama-sama dan menikmati persekutuan yang erat sesuai dengan tema gerejawi, terus belajar, berjalan bersama sebagai gereja. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dalam ibadah ini, dan dengan sukacita dan rasa syukur kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adapun tema kita pada hari ini berbicara tentang terus belajar berjalan bersama sebagai gereja. Kita akan membaca dari Ulangan pasalnya yang ke-31. Ulangannya pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Berbicara terus belajar berjalan bersama sebagai gereja. Itulah tema pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih,
Marilah kita merendahkan diri, mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Walaupun dosa kami merah seperti kermisi, Tuhan kami akan memberikan pengampunan dosa dan akan putih seperti salju. Bapa surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah dan kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, layakkan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu mengikuti seluruh rangkaian ibadah kami pada minggu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah berkumpul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus pasal 2. Ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah berkumpul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Damai sejahtera yang dari Allah, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itu juga yang menerangi hati kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan jemaat-Mu di dalam perjalanan rohani, di dalam perjalanan iman. Sehingga pada saat kami mengalami percobaan, di saat kami mengalami pergumulan, kami tahu Tuhan kami Yesus Kristus melalui firman-Nya akan memberikan kekuatan, akan memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Amsal pasal 25 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikianlah sabda Allah. Mazmur 112. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi,
Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bacaan kedua terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 8, kemudian dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap bersama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan kita pada minggu ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-14. Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 14, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Namun kita akan membaca ayat yang pertama, lalu ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lukas pasalnya yang ke-14. Ayat yang pertama, lalu ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama pada minggu ini. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan
Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau akan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan berkata kepadamu, akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagia adalah jemaat Tuhan yang boleh mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Bapos GKI Taman Yasmin. Salam kenal, salam jumpa. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya pendeta yang melayani di salah satu gereja bernama Gereja Bunguan Kristen Batak, GPKB, yang ada di Medan, atau boleh dibilang Jalan Menteng 7, Medan, Sumatera Utara. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, itulah perkenalan yang boleh saya berikan pada saat ini. Biarlah pertemuan kita lewat Zoom atau pertemuan kita lewat YouTube pada saat ini boleh memberikan iman kita, boleh menguatkan iman kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbicara tema kita pada saat ini, terus belajar, berjalan bersama sebagai gereja. Berbicara belajar atau berbicara terus berjalan bersama-sama. Gereja merupakan satu tubuh, yaitu di dalam Yesus Kristus. Gereja tidak mungkin bisa berdiri sendiri, atau gereja tidak mungkin bisa berdiri tanpa ada jemaat di dalam gereja tersebut, tanpa ada orang-orang yang dilayani, atau gereja juga tidak bisa berdiri tanpa ada gereja-gereja yang menopang satu dengan yang lain. Kita belajar pada saat ini bagaimana berjalan bersama-sama. Bagaimana kita boleh berjalan tanpa ada keraguan-raguan. Kita berjalan tanpa ada perbedaan yang satu dengan yang lain. Tetapi pada saat ini kita boleh berjalan bersama. Pada saat ini kita boleh berjalan bagaimana kita sebagaimana gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita di saat kita dipercayakan Tuhan
untuk mendapatkan anak. Di saat anak kita lahir, mereka bertumbuh, mereka boleh berkembang, mereka boleh berlatih, dilatih untuk berjalan. Mereka bangun, mereka memegang apa yang mereka bisa pegang, mereka dituntun orang tuanya untuk boleh menapaki kakinya, mereka berjalan, belajar bersama dengan orang tuanya, sehingga mereka atau anak kita boleh berjalan dengan baik. Gereja adalah bagian dalam kemanusiaan. Gereja berjalan bersama merupakan bagian dalam kehidupan gereja. Oleh karena itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama berbicara gereja harus memandang persatuan dan kesatuan lebih utama agar tidak terpisah dalam satu tubuh Kristus. Gereja harus memandang persatuan dan kesatuan lebih utama agar tidak terpisah dalam satu tubuh Kristus. Mari kita buka Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-19. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menyimaknya, boleh mendengarnya bersama-sama. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-19 berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita berbicara untuk mendatangkan damai sejahtera. Kenapa harus damai sejahtera? Kalau gereja tidak bisa memberikan damai sejahtera, maka akan terjadi ketidaksamaan, maka akan terjadi yang namanya kerusakan, maka akan terjadi yang namanya perpecahan. Bukan hanya dari dalam gereja, bahkan dari luar gereja pun itu bisa membuat gereja menjadi terpecah-pecah. Gereja harus terus berjalan bersama sebagaimana adanya, tanpa kita melihat atau memandang jemaat yang hadir pada saat ini. Tidak ada perbedaan, tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, yang ada adalah tubuh Kristus. Berbicara tubuh berarti semua harus berguna, baik itu kepala, baik itu tangan, baik itu kaki, maupun apa yang Tuhan berikan dalam tubuh kita, itu harus bisa bersama-sama berjalan. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, sebagaimana apa yang dikatakan dalam Roma pasal 14 tadi, ayat yang ke-19, kita harus bisa mendatangkan damai. Bukan hanya gereja lokal, yaitu Bapos GKI Taman Yasmin, tetapi gereja-gereja tetangga yang ada di Taman Yasmin boleh melihat bahwa gereja ini menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita berbicara, oh gereja saya yang benar. Tidak bisa kita berbicara gereja sana yang salah. Tetapi yang bisa kita berbicara bahwa saya adalah gereja sebagaimana adanya. Masih ingat lagu sekolah minggu? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan memuji Tuhan, kita sama-sama gereja. Bahkan dikatakan jangan gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orang yang ada di dalam gereja. Orang yang tahu menempatkan diri, orang yang mau melayani bersama, orang yang melihat bahwa gereja merupakan bagian dalam kehidupan Kristenan pada saat ini. Ingat, tetap memberikan damai. Yang kedua, gereja harus bisa memberikan kenyamanan bagi jemaat yang ada dalam gereja. Gereja harus bisa memberikan kenyamanan. Mari kita lihat Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan boleh buka Alkitab kita Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 2
ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, Paulus sangat jelas sekali mengajarkan jemaatnya di Efesus bahwa tidak ada orang asing dalam gereja. Tidak ada orang yang hanya sebagaimana adanya, tetapi orang yang ada di dalam gereja adalah orang yang sama-sama, dan orang itu harus nyaman duduk dalam gereja. Kenyamanan adalah bagian dari perjalanan rohani. Bagaimana kita bisa nyaman kalau di sini atau di gereja kita ada gontok-gontokan, ada perpecahan, ada si A, ada si B, ada golongan-golongan, maka gereja tidak akan bertumbuh. Bahkan gereja tidak bisa terus berjalan bersama sebagaimana adanya. Jemaat Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita pada saat ini? Tuhan mengasihi saudara supaya benar-benar melihat gereja di dalam kehidupan saudara. Terus belajar berjalan dalam kebersamaan sebagai tubuh Kristus, dan jangan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, tetapi perbuatan yang menyenangkan jemaat, secara khusus menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan jemaat-Mu. Bapos GKI Taman Yasmin. Biarlah mereka boleh melihat gereja adalah seutuhnya tubuh Kristus. Gereja terus boleh berjalan bersama-sama, sehingga pada saat gereja satu yang boleh ada dalam kehidupan kekristenan, boleh saling melengkapi. Berkati gereja-Mu ini Tuhan di dalam pergumulan Bapos Taman Yasmin ini, baik para pendeta maupun situa ataupun majelis penatua. Biarlah Tuhan berkati mereka secara khusus jemaat Tuhan. Oleh karena masih mendengarkan, boleh melihat dalam YouTube Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Umat Tuhan terkasih, diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan
berdoa syafaat pada saat ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini, pada saat ibadah ini, kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Kami percaya di saat Tuhan mengizinkan Bapos GKI Taman Yasmin berdiri atau berada di tempat ini, banyak hal yang Tuhan akan lakukan bagi gerejamu ini. Banyak hal yang Tuhan akan lakukan bagi jemaatmu ini. Banyak hal yang akan Tuhan lakukan bagi gereja-gereja yang ada di sekitar GKI Yasmin Bapos ini Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati penatua di dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan di gerejamu ini. Bahkan di dalam kehidupan pribadi masing-masing, biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Tuhan yang memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan keluarga masing-masing. Hamba berdoa juga untuk pendeta yang Tuhan percayakan dalam gereja ini. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan hamba berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang setia mengikuti kebaktian lewat siaran pada saat ini. Berkati Bapa, berikan damai sejahtera, berikan sukacita, dan berikan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, alangkah indahnya bila dalam ibadah ini kita mengumpulkan persembahan untuk menunjang pelayanan gereja. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 15-16 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan jemaat dapat ditransfer ke rekening gereja di BNI dengan nomor rekening seperti tertera pada layar, atau dikumpulkan di rumah untuk diserahkan kepada bendahara gereja waktu ibadah sudah kembali normal. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, kita nyanyikan bersama dari PKJ 146 bait 1-3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai
damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat Tuhan, kembali dimohon berdiri. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan untuk kasih, penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, terlebih sebagai persekutuan gereja Tuhan. Dalam ibadah yang kudus ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur yang sebenarnya berasal daripadamu juga. Berkatilah ya Tuhan agar menjadi tanda penyerahan hidup kami kepadamu dan berguna untuk pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah persekutuan kami agar memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Majulah sekar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah sekar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Karena itu maju, ikut salib terus. Turutlah memuji Raja penebus. Hormat kemuliaan Tuhan terimalah. Insan dan malaikat sujud menyembah. Majulah sekar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenangi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.